Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La ilaha illallah. La ilaha illahu, la ilaha illa anta, innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis salata li zikri. Sadaqallahul azim. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang menggenggam langit dan bumi beserta segala isinya, yang mendetakkan jantung manusia, yang mengalirkan darah di sekujur tubuh manusia, yang mendesahkan napas bagi kehidupan manusia, yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala aidan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa qala aidan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati sahibul bait, pembina yayasan Majelis Ta'lim Al Khairat, dan seluruh para tuan guru yang berkesempatan hadir pada sore hari ini, yang tidak bisa saya sebut satu persatu namanya, dan seluruh jamaah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai kita semua, memberkahi pertemuan kita, dan mengampuni segala dosa-dosa yang kita lakukan. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wa qala aidan wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Ada dua surat yang hari ini akan mengantarkan kita untuk mengenal tanda-tanda keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kita mulaikan dari surat Al-Kautsar. Ayat ini sangat pendek, tapi memiliki makna yang luas dan dalam, penuh dengan keajaiban dan kegaiban. Apa asbabun nuzul daripada surat ini? Ketika ada salah satu anak Rasulullah SAW yang meninggal dunia, yang bernama Ibrahim, maka pada saat itu ada sekelompok orang yang kemudian mencaci Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan keturunanmu terputus. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surat ini untuk menghibur baginda Rasulullah SAW.
Apa makna dari balik ayat ini? Sungguhnya Allah telah memberikan nikmat yang banyak, wahai Muhammad. Menurut para mufassir, Al-Kautsar itu memiliki makna yang luar biasa. Yang dimaksud dengan nikmat yang banyak, yang pertama adalah nikmat iman, yang kedua adalah nikmat Islam, yang ketiga adalah nikmat Al-Quran, yang keempat adalah nikmat diutusnya baginda Rasulullah SAW menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta, dan yang kelima adalah nikmat telaga Al-Kautsar. Kalau dalam terjemahan biasa, sungguhnya Allah telah memberikan kau nikmat yang banyak, wahai Muhammad. Salatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Siapa yang membencimu, dia terputus. Kita mulai dari penafsiran pertama. Nikmat yang pertama yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah SAW dalam penafsiran ayat ini, ketika beliau dihibur oleh Allah karena meninggalnya anaknya. Anak Nabi pun meninggal, para nabi-nabi terdahulu meninggal, Bapak Ibu. Apalagi kita sebagai manusia biasa. Maka banyak saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia. Tapi dengan meninggal anaknya Rasulullah SAW, Allah memberikan hiburan berupa diturunkan surat Al-Kautsar. Monita anak meninggal dunia, semeton jarinda pada meninggal dunia, kira-kira ada enggak turun ayat? Ada kia pendek? Tidak ada. Kita hanya dipesan oleh Allah ketika kita dilanda oleh musibah apapun yang terjadi di alam semesta ini. Apakah musibah gempa bumi, tanah longsor, angin puting beliung, kemudian musibah kematian, hanya Allah titipkan satu modal, satu bekal, satu benteng yang sangat kuat. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini satu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun musibah yang terjadi di alam semesta, Allah yang mengaturnya, dan dari Allah lah kita lahir dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pegang dalam jiwa kita. Sehingga apapun episode yang ditampilkan oleh Allah, musibah-musibah yang terjadi di alam semesta, kalau kita tidak cepat sadar mengembalikan kepada Allah, maka pelungguh akan bingung, pelungguh akan stres, pelungguh akan depresi, karena menganggap musibah ini adalah malapetaka bagi diri kalian, menjadi malapetaka dari diri kita. Tetapi kalau kita anggap musibah yang datang dari Allah itu adalah bagian jalan Allah untuk menaikkan derajat kita, bagian dari jalan Allah untuk mengampuni dosa kita, dan bagian dari jalan Allah untuk mengintrospeksi diri kita, maka kita akan redha dan ikhlas menerima semua apa yang diberikan oleh Allah. Karena program kematian itu telah ditetapkan oleh Allah jauh sebelum pelungguh hadir di muka bumi ini. Mari kita saksikan ayat yang telah diprogramkan oleh Allah bagi kita di surat Tabarak ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah telah meliris kematian dan kehidupan. Artinya ketika ada hidup, ada mati. Ada mati, ada hidup. Kita sekarang telah hidup di dunia ini, dan nanti waktu yang telah ditentukan oleh Allah, kita akan mati, dan lalu kita akan dibangkitkan oleh Allah untuk hidup selama-lamanya nanti. Apakah kita di dalam neraka jahanam? Apakah kita dalam surga? Wallahu a'lam bissawab. Hanya Allah yang tahu di mana tempat tinggal kita nanti. Tapi yang terpenting adalah
kematian dan kehidupan adalah menjadi ujian bagi kita untuk mengetahui siapa yang terbaik amalnya. Jadi ketika Rasulullah SAW diuji oleh Allah dengan kematian anaknya yang bernama Ibrahim, lalu Allah kemudian menurunkan surat ini. Makna daripada Al-Kautsar itu adalah nikmat iman. Nikmat iman yang paling berharga dalam diri kita semua. Tanpa iman kita tidak bisa hadir di tempat ini. Karena apa? Panggilan iman yang menyuruh pelungguh datang. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tanda pelungguh jadi dengan beriman oleh hadis ini. Pelungguh menghormati tetangga, pelungguh menghormati tamu. Kemudian salah satu tanda pelungguh beriman adalah pelungguh berkata yang baik. Kalau tidak mampu berkata yang baik, maka diam. Lalu bagaimana pandangan Allah tentang orang yang beriman di dalam Al-Quran? Saya dengan si uwah tegarisan dengan itu beriman. Ini nikmat yang paling besar, tidak bisa ditukar dengan intan berlian. Walaupun satu gunung emas, satu gunung perak, satu gunung berlian, pelungguh dihadapkan dengan itu, kemudian disuruh nukar iman. Mau kira-kira Bu? Mau kira-kira Bu? Kenapa pelungguh gak mau? Oi, kenapa pelungguh gak mau? Karena iman itulah yang akan menyelamatkan pelungguh nanti di hari kemudian. Karena dengan iman itulah kita akan berjumpa dengan Allah. Kalau harta di dunia ini pasti akan habis. Apapun pangkat dan jabatan kita di dunia ini pasti akan lenyap semuanya. Makanya Allah katakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada suatu ketika kita dirundung dengan kematian, ketika ruh kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, nikmat iman yang begitu besar Allah titipkan kepada kita. Makanya ketika Rasulullah SAW dibelah dadanya ketika berumur 7 tahun juga, maka Allah tanamkan di dalam dada beliau itu adalah ilmu, kemudian ada iman, kemudian ada hikmah. Ilmu ini terdiri dari berapa huruf Bu? Terdiri dari berapa huruf? Yang pertama huruf Ain, yang kedua huruf Lam, yang ketiga huruf Mim. Apa kata para ulama menafsirkan kata ilmu? Huruf Ain maknanya Illiyin, huruf Lam maknanya Latif, huruf Mim maknanya Malik. Tentu orang-orang yang berilmu itu akan ditinggikan kelasnya oleh Allah, ditinggikan derajatnya oleh Allah. Ada dua yang merilis tingkatan derajat orang-orang yang berilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di surat Al-Mujadalah, yang kedua di surat Ar-Rahman. Bagaimana di surat Al-Mujadalah? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin menafsirkan kalimat derajat di sini adalah 700 derajat. Orang yang berilmu akan diberikan 700 derajat oleh Allah. Satu derajat itu sama kedalamannya dengan bumi yang paling bawah, dan satu derajat itu sama ketinggiannya dengan langit ketujuh. Artinya menembus lapisan bawah dan sampai ke langit yang ketujuh. Di atas langit ketujuh itulah yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Di atas Sidratul Muntaha itulah yang disebut dengan Rafrafil Ahdar. Di atas Rafrafil Ahdar itulah yang disebut dengan Arsy. Di atas Arsy itulah Istawa. Ketika baginda Rasulullah SAW sudah dinobatkan diberikan ilmu oleh Allah, ketika sudah diturunkan surat Al-Alaq diberikan kepada baginda Rasulullah SAW untuk menguji derajat ketinggian ilmu ini, setelah dia menerima Iqra. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW disebutkan di dalam kitab Sawi, tafsir Sawi dan Jalalain, beliau mengatakan saya tidak bisa membaca, saya tidak bisa membaca.
Profesor Dr. Quraisy Shihab mengatakan, kenapa Nabi Muhammad mengatakan tidak bisa membaca? Karena tidak ada tertulis kalimat-kalimat di dinding Gua Hira pada saat itu. Pantaslah beliau mengatakan, saya tidak bisa membaca. Namun setelah surat ini diturunkan oleh Allah, Allah tantang Nabi Muhammad SAW untuk membuktikan ketinggian derajat ilmu itu melalui Isra dan Mi'raj. Apa sebab-sebabnya kemudian Isra dan Mi'raj? Setelah Rasulullah SAW menerima surat Al-Alaq, adanya perdebatan antara bumi dan langit. Bumi mengatakan, saya lebih baik daripada langit. Lalu langit berkata kepada bumi, apa alasan kau mengatakan lebih baik daripada saya? Saya ada hamparan gunung, saya ada hamparan laut, ada tumbuh-tumbuhan. Maka langit pun tidak kalah juga mengatakan, di langit ada matahari, di langit ada bulan, di langit ada bintang, di langit ada planet-planet. Lalu kemudian bumi mengatakan, di bumi ada Ka'bah. Lalu kemudian langit pun mengatakan, di langit ada Baitul Ma'mur, tempat para malaikat tawaf. Maka bumi pun mengatakan, di bumi ada makhluk Allah yang paling mulia. Dengan dia tercipta langit, dengan dia tercipta para malaikat, dengan dia tercipta seluruh alam semesta. Dia adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Maka pada saat itu menangislah langit. Wahai Allah, benar tidak ada hambamu yang paling mulia di bumi yang kemudian dengan dia aku tercipta? Maka Allah mengatakan, betul, dia adalah hambaku yang paling mulia. Maka nangislah langit, kemudian nangis berdoa kepada Allah. Langit berdoa kepada Allah, duhai Allah, izinkan Muhammad itu untuk menginjakkan kakinya di atas saya, supaya saya mendapatkan kemuliaan darimu dan kemuliaan dari dia. Maka Allah mengijabah doa langit pada tanggal 27 Rajab. Maka itulah peristiwa Isra dan menembus 3 alam. Yang pertama adalah alam nasut, yang kedua adalah alam malakut, dan yang ketiga adalah alam lahut. Sungguh luar biasa. Untuk membuktikan ilmu itu, dia sanggup sampai menembus 7 lapisan langit. Maka Allah juga menantang orang-orang yang berilmu. Di dalam surat Ar-Rahman, ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Hai bangsa jin dan manusia, jikalau kalian sanggup melintasi langit, please, kata Allah, kalian gak bakalan mampu melintasi langit melainkan dengan kekuatan. Ulama tafsir menafsirkan bisultan ini ada 2 maknanya. Yang pertama adalah orang dengan ilmu, yang kedua adalah dengan kekuatan. Maka dengan ilmu inilah kita ditantang oleh Allah. Dulu kita umat Islam mengalami kemajuan yang luar biasa. Baghdad hancur oleh tentara Hulagu. 40.000 kitab di Baghdad itu dibakar oleh tentara Hulagu. Setelah dikuasai kitab-kitab itu, disalin dengan bahasa India, disalin dengan bahasa Cina, disalin dengan bahasa Jepang, sehingga mereka membuat hadis palsu, Al-Injilis Lugatul Iblis. Bahasa Inggris itu adalah bahasa setan. Sehingga para ulama nggak mau belajar pada saat itu. Sehingga disitulah Islam itu goncang. Karena apa? Kitab-kitabnya diambil oleh orang Barat. Maka disitulah muncul John Locke, muncul Anaximenes, muncul Schopenhauer, muncul tokoh-tokoh dari Yunani memperkenalkan teori-teori. Sebenarnya teori itu adalah lahir dari Islam. Ada Al-Farabi, ada Al-Kindi, ada Ibnu Sina, ada Ibnu Khaldun, ada Al-Khawarizmi, dan masih banyak sederetan tokoh-tokoh Islam yang pernah menghiasi alam semesta ini dengan begitu hebatnya Islam. Maka oleh sebab itu, disinilah kita membuktikan bahwa tingginya derajat ilmu itu. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menantang golongan jin, menantang golongan manusia untuk menembus lapisan-lapisan langit. Masih ingat dari Amerika tahun 1974 yang bernama Neil Armstrong, kemudian dari India yang bernama Yunita Suliam menginjakkan kakinya pada tahun 2011. 2 orang ini tercatat orang sukses menginjakkan kakinya ke angkasa. Dari mana mereka bisa ke angkasa? Ternyata dia meneliti daripada surat Ar-Rahman. Tapi kita umat Islam, bagaimana? Kita tertinggal jauh. Maka salah satu jawabannya supaya kita menjadi orang-orang yang maju di belahan dunia ini,
Saya ingat pesan Syekh Yusuf Al-Makassari. Beliau berwasiat kepada bangsa dan negara ini. Wahai bangsa Indonesia, aku amanatkan kalian, aku wasiatkan kalian. Kalian tidak akan mampu mengalahkan Cina, tidak akan mampu mengalahkan Jepang, tidak akan mampu mengalahkan Amerika. Karena kecanggihan teknologi yang mereka miliki, karena kecanggihan ilmu pengetahuan yang mereka miliki, karena kecanggihan perdagangan yang mereka miliki. Tapi satu-satunya jalan untuk bisa menaklukkan negara-negara barat, kalian umat Islam satu, kembalilah kepada Al-Quran. Yang kedua, bangunlah persatuan dan kesatuan. Dan yang ketiga, jagalah akhlak kalian. Maka tiga hal ini akan mampu mengalahkan dunia barat. Walaupun mereka canggih dalam teknologi, walaupun mereka canggih dalam ilmu pengetahuan, akan tetapi ketika kalian kembali Al-Quran, ketika kembali kepada persatuan dan kesatuan, dan ketika kalian berakhlak mulia, maka secara otomatis negara-negara barat itu akan berkiblat kepada bangsa Indonesia ini. Tapi sebaliknya, kata Imam Syaukubi dalam kitab Tauhidnya mengatakan, umat itu tergantung akhlaknya, dan negara itu tergantung akhlaknya. Kalau negara itu penghuninya berakhlak, maka negara ini akan tegak dan jaya. Tapi kalau penghuninya sudah tidak berakhlak, tidak bermoral, maka tunggulah kehancuran. Sebaliknya, umat itu akan jaya ketika dihiasi dengan akhlak. Ternyata akhlak ini menjadi jalan kita untuk menuju keselamatan. Dan dengan itulah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah ke tengah-tengah umat manusia, melainkan untuk menata dan menyempurnakan akhlaknya. Maka bersyukurlah pelungguh di tempat ini. Setiap sore Selasa, pelungguh diajak untuk memperbaiki akhlak, memperbaiki ucapan, memperbaiki tingkah laku. Karena dengan keselamatan manusia itu tergantung bagaimana tingkah lakunya, tergantung bagaimana ucapannya, tergantung bagaimana hatinya, tergantung bagaimana pikirannya. Tapi kalau terus pelungguh diperdengarkan ayat-ayat Allah, diperdengarkan kalimat-kalimat thayyibah, diperdengarkan lantunan salawat, diberikan mau'izah hasanah, insya Allah pelungguh akan menjadi pribadi-pribadi yang unggul. Benar tidak? Kita kembali lagi Bapak Ibu. Makna daripada Al-Kautsar tadi adalah nikmat iman. Sungguh besar sekali anugerah yang akan diberikan oleh pelungguh kepada orang-orang yang beriman. Apa anugerah yang diberikan pelungguh setelah melalui 5 fase? Yang pertama, pelungguh berzikir. Yang kedua, pelungguh membaca Al-Quran. Yang ketiga, pelungguh bersandar kepada Allah semata. Yang keempat, pelungguh melaksanakan sholat. Dan yang kelima, pelungguh berinfak. Kalau 5 yang pelungguh pegang, bisa pelungguh pegang, insya Allah kita sudah mendapatkan tiket kebahagiaan di dunia, tiket kebahagiaan di alam barzah, dan tiket kebahagiaan kemudian di akhirat kelak. Apa janji Allah setelah pelungguh melakoni yang 5? Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ketika pelungguh sudah menjalani yang 5 tadi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyetempel pelungguh, mewisuda pelungguh. Apa kata Allah? Benar keimananmu. Ketika Allah sudah membenarkan keimanan kita, maka alamat kita akan diberikan keselamatan dan kebahagiaan oleh Allah. Lalu setelah Allah menjetempel keimanan kita menjadi iman yang benar, kemudian Allah memberikan derajat yang tinggi di sisinya. Allah akan viralkan pelungguh di karangan malaikat. Kalau Allah yang viralkan pelungguh di karangan malaikat,
berarti pelungguh menjadi orang-orang yang selamat. Banyak orang-orang yang tidak dikenal di dunia, banyak orang-orang yang disembunyikan oleh Allah, para wali-walinya, para orang-orang soleh yang tidak kenal, yang tidak diviralkan di dunia, tapi di langit dia diviralkan oleh Allah, disebutkan, digaungkan namanya di kalangan para malaikat. Maka orang-orang yang benar keimanannya, Allah akan angkat derajatnya, kemudian Allah berikan ampunan, kemudian Allah berikan rezeki yang mulia. Ada beberapa rezeki di dalam Al-Quran yang dirilis oleh Allah untuk kita semua. Yang pertama namanya rizqun ma'lum, yang kedua namanya rizqun karim, yang ketiga namanya rizqun min haitsu la yahtasib, dan yang keempat namanya rizqun bighairi hisab. Pira rezeki di dalam Al-Quran, Ibu? Si pertama momot, si pertama arana rizqum maklum, si biasa lek pawanda, nasi harus nara, beras harus nara, lauk harus nara, ino aran rezeki maklum, jilbab harus dibedayang, tangkong harus dibedayang, pupur gincu harus dibedayang. Betul, Bu? Yang kedua adalah rizqun karim, rezeki yang mulia yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya, yang apabila disebut asma Allah gemetar hatinya, apabila dibacakan ayat Al-Quran bertambah imannya, kemudian orang itu bertawakal, orang itu sholat, orang itu bersedekah, maka Allah akan persembahkan rezeki yang mulia dari Allah. Kemudian rezeki min haitsu la yahtasib, Al-Quran menjawab di dalam surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan solusi dari seluruh persoalan hidup kita, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Ini namanya rizqum min haitsu la yahtasib. Syaratnya pelungguh bertakwa. Apa itu takwa? Kata Imam Al-Qushayri di dalam risalah tauhidnya, takwa itu yang pertama tawadu, takwa itu adalah qanaah, takwa itu adalah wara, takwa itu adalah yakin. Dan yang keempat adalah rizki. Apa, Bu? Rizki momot. Rizki apa, Bu? Rizki apa, Bu? Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Namanya rizqum bighairi hisab. Ingat, saya ulangi, nikmat apa Al-Kautsar itu, Bu? Satu. Nikmat yang mana, Bu? Satu, kedua, ketiga, baru ku jelaskan, tiba-tiba lupa, tadi ingat nikmat yang di dalam surat Al-Kautsar. Yang pertama nikmat iman, yang kedua nikmat Islam, yang ketiga nikmat Al-Quran, yang keempat nikmat dibangkitkan Nabi Muhammad menjadi rahmat bagi seluruh alam. Yang kelima nikmat Al-Kautsar, telaga yang diberikan nanti ketika
kita